Al-qismul awwalu fit ta'ati utawi iki bagian kang kaping awal iku fit ta'ati ing dalem mertelekaken bakti atau ta'at. I'lam kudu weruh sira mukhatab wa muayyad anna awamirallahi ta'ala ing satune perintah-perintahe Allah Ta'ala iku faraidu pira-pira fardu wa nawafilu lan pira-pira sunnah. Fal fardu mangka utawi kang aran fardu iku roksul malu pokone arta. Wa huwa utawi iya fardu iku aslut tijaroti atau wa huwa utawi roksul malu iku aslut tijaroti pokone dagangan atau modale. Wa bihilan kelawan sabab roksul mal ya. Wa bihilan kelawan sabab modal ya, iku tahsil tijaratu ngasilaken dagangan. Wan naflu lan utawi naflu sunnah iku wa utawi ya naflu iku aribhu batine. Wa bihilan kelawan sabab naflu opo al fauzu bagja atau bejo atau beruntung fid darajati ing dalam pira-pira darajat. Qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Allah Gusti Allah tabaraka maha berkah wa ta'ala lan maha luhur ngucap-ngucap mata qarraba ilayyal muqarrabuna bimisli adain maftaratu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Mata qarraba ora gawe parek ya ilayya maring isun sapa al mutaqarrabuna wong kang pada gawe parek kabeh bimisli ada ima ya kelawan misile ngelakoni perkara iftaradtu kang wis mardu akan isun ya alaihim ing atase wong muqarrabun kabeh. Wala yazalu lan ora liren-liren sapa al abdu seorang hamba iku yataqarrabu gawe par iya abdu ilayya maring ingsun bin nawafili kalawan piro-piro amal sunnah hatta uhibba sehingga demen ingsun hu ing abdu ya. Fa idza ahbabtu maka tatkala demen ingsun Gusti Allah hu ing abdu kuntu maka ana sapa ingsun sampuhu apa sampuhu iku dadi pangrungune ya alladzi kaula yasma'u kang rungu ya kaula bihi kelawan ya ladzi wa basaruhu ya lan dadi paningal abdu alladzi kang yubasiru ningali ya ladzi bihi kelawan ma ya walisanihi lan dadi lisane kaula alladzi kang yantiku ngucap iya ladzi bihi kelawan lisan wa yadahu landa di tangane kaula allati kang ya boktisu
jotos gitu ya. Jotos itu gepok ya kaula biha kelawan tangan. Warij lahu lan dadi sikile kaula allati kang yamsi melaku ya kaula biha kelawan sebab sikil ya. Walan tasila lan ora tumeka sira ayuhat talibu wahe tiang kang nyuprih ilmu kabeh ilal qiyami maring menegakkan bi awamirillahi taala kalawan piro-piro perintahe Gusti Allah taala illa bi muraqabati qalbaka ya angin kelawan muraqabahe ati sira wa jawarihika lan piro-piro anggota sira filah dotika ing dalam waktu tangi sira wa anfasika lan piro-piro nafas sira min hina tusbihu daripada mulai subuh-subuh sira ila hina tumsi tumak maring waktu sore sira fa'lam maka kudu weruh sira annallaha ing satune Gusti Allah iku muttaliun ningali ala dhamirika ing atase derwane sira wa musyrifun lan ningali ala dhahirika ing atase dhahir sira wa batinika lan batine sira wa muhitun lan kang ngliputi bijami lahdotika kelawan sakabehane pira-pira panglirik sira wa khotaratika lan pira-pira kreteg ati sira wa khotawatika lan pira-pira kreteg sira wa sairi sakanatika lan ing sakarine menenge sira wa harakatika lan pira-pira gerake sira ya wa innaka lan satemene sira fi mukhalatatika ing dalem pira-pira campure sira wa khalawatika lan ing pira-pira persepen sira iku mutaraddidun baina yadaihi yaitu mider-mider antarane kersane Gusti Allah taala fala yaskunu maka ora meneng fil mulki ing dalam keratuan bumi wal malakuti lan ing dalam keratuan langit sapa sakinun kang meneng walaya taharruku lan ora obah apa mutaharrikun kang obah illa wajabbarus samawati wal ardi angin kelawan kagungane langit dan bumi muttaliun iku muttaliun itu dalam makna muttaliun iku ningali alaihi ngatasé atine alaihi ing atase mutaharrikun ya'lamu lan weruh ya Gusti Allah khainatal a'yuni ing cidrane pira-pira mata wa ma lan barang tahfa kang samar opo as-suduru pira-pira ati wa ya'lamu lan ngeweruhi ya Gusti Allah asirra ing rahasia wa akhfa lan piro-piro kang luwih rahasia man fata'addaba maka kudu gawe adab ayuhal miskin wahe wong kang miskin kabeh dhahiron ing dalam dhahire wa batinan lan ing dalam batine baina yadaillahi ta'ala ing dalam antarané Gusti Allah taala ta'addubul abdi kelawan adab-adabe hamba ad-dalili kang hina al-mudhibi kang gadah dosa kang berdosa
fi hadratil malikil jabbaril qahar ing dalam hadire ratune kang agung kang maha meksa. Udah segitu dulu. Para santriwan dan santriwati, di dalam bagian yang pertama ini Imam Ghazali akan menjelaskan yang pertama adalah masalah taat. Kita semuanya harus tahu bahwa seluruh perintah Allah Ta'ala itu, baik yang merupakan fardu ataupun yang merupakan sunnah, ya, kita harus memperhatikannya. Kenapa demikian? Al fardu roksun, ya, atau roksul mal. Fardu itu wajib, fardu itu wajib. Kalau diumpamakan dengan perniagaan, ibarat apa namanya? Modal. Jadi kewajiban itu ibarat modal. Misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu modal dagang. Atau apa lagi yang wajib? Puasa Ramadan. Itu adalah modal dagang. Lalu zakat, modal dagang. Lalu haji, modal dagang. Sisanya itu adalah nawafil, ya, atau wajib di rumah tangga. Menafkahi yang wajibnya itu adalah modal. Menafkahi yang wajib, nafkah wajib yang tadi disampaikan, 2 kali makan 1 hari, ya, makan daging 1 minggu sekali, ganti baju 3 bulan sekali, itu adalah fardu wajib. Yang itu kalau diumpamakan dengan dagang, ibarat modalnya. Apa batiknya? Apa keuntungannya ketika kita melaksanakan sunnah? Jadi qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'da maghrib, qoblah isya, ba'da isya. Lalu kemudian setelah ba'diyah maghrib ada yang disebut sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu hebat ganjarannya. Ibarat belasan tahun melakukan awabin kalau kita sholat setelah ba'diyah maghrib. Itu ya. Maka kita harus melakoni kaifiatnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau maksimalnya 20 rakaat. Habis maghrib sampai isya. Itu pas itu kalau dilakoni. Dan memperkuat iman kalau melaksanakan sholat awabin. Kaifiatnya seperti tadi. Nah, itu merupakan ribhun atau batiknya atau keuntungannya. Termasuk sholat puasa sunnah Senin Kemis, itu batiknya. Lalu kemudian memberikan sodakoh itu batiknya. Kalau modalnya adalah zakat itu adalah modal dagang. Nah, kalau kita ingin keuntungannya adalah melaksanakan nawafil, hal-hal yang disunahkan. Karena yang disunahkan pun adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira nawafil itu bukan perintah Allah. Nawafil itu perintah Allah, cuman statusnya sunnah. Dan sunnah itu justru yang menjadikan derajat seseorang itu menjadi tinggi karena melaksanakan sunnah. Ya, kalau yang wajib itu kan lumrah, namanya juga wajib, ya. Terus qala alaihi salatu wassalam tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya mutaqarrabun bimisli ada ima iftaradtu, ya. Jadi tidak ada yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang mendekatkan diri itu seumpama orang yang melaksanakan fardu. Jadi fardu itu ganjarannya tidak bisa ditebus dengan melaksanakan sunnah. Jadi begini ya, kalau seseorang itu meninggalkan sholat fardu 1 kali,
lalu dia tebus dengan melaksanakan sunnah 1000 rakaat. Ya, ditebus dengan melaksanakan sunnah 1000 rakaat. Itu tidak akan bisa ketebus. Saking hebatnya ganjaran sholat fardu, tidak akan bisa ketebus. Makanya kalau seseorang itu pernah meninggalkan fardu, jangan dulu melaksanakan sunnah, qadha aja dulu. Misalnya ketika usia 15 tahun atau ketika usia 10 tahun, ternyata anak tersebut sudah balik karena sudah mimpi basah misalnya, atau karena sudah keluar darah haid kalau perempuan. Lalu kemudian menganggapnya nanti saja di usia 15 tahun baru wajib sholat misalnya. Akhirnya dari usia 10, 11, 12, 13, 14, 15 5 tahun dia tidak melakukan sholat fardu, atau kadang sholat kadang tidak. Dan mulai dari 15 tahun dia sholat tidak pernah ketinggalan. Bahkan dia melaksanakan dengan sholat sunnahnya. Bagaimana? Sholat sunnahnya itu tidak bisa menebus terhadap apa yang ia tinggalkan. Jangankan 5 tahun, satu waktu saja ia tinggalkan, ditebus dengan sholat sunnah ribuan sholat sunnah, tidak akan ketebus. Makanya kalau sampai waduh saya itu sholat sih, tapi tidak tahu berapa kali dalam satu hari itu, lupa lagi. Nah kalau begitu, udah saja selama 5 tahun itu jangan dulu melaksanakan sholat sunnah. Sudah saja setelah sholat zuhur itu sholat zuhur lagi, niatnya qadha. Nanti kalau memang sudah melebihi apa yang kekurangannya, itu akan otomatis menjadi pahala sunnah. Ya. Kalau memang kurang, maka nanti akan bisa menambal terhadap kewajiban sholat yang statusnya fardu. Karena di sini ini termasuknya hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya mutaqarrabun bimisli adai maftaradtu. Tidak ada orang yang melakukan pendekatan dirinya kepadaku dengan apapun juga yang bisa sepadan dengan melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Karena kewajiban itu, fardu itu adalah sesuatu hal yang utama, yang tinggi. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanihi alladhi yantiqu bihi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian tidak berhenti seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sunnah, ya, maka hatta uhibbahu, ya, sehingga Allah itu mencintai orang tersebut. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah ibadah sunnah sebanyak mungkin. Tapi setelah fardu itu kita tunaikan. Keliru kalau sunnahnya dilakukan lalu fardunya tidak kita perhatikan. Bagaimana kelirunya? Misalnya sodakonya banyak, ya, sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, tapi sholat dalam pelaksanaannya syarat rukunnya tidak diperhatikan. Padahal itu adalah fardu. Memperhatikan syarat rukun sholat itu fardu. Begitu. Lalu kemudian sekarang memperbanyak sholat sunnah, padahal syarat rukunnya saja belum tahu. Itu keliru. Ya, keliru. Yang bagus itu yang terkait dengan ilmunya, apa yang kita lakukan, sholat misalnya, kita harus tahu dulu apa syarat rukunnya, lalu lakoni. Yang fardu dilaksanakan, yang sunnah kita laksanakan sholatnya. Maka kalau seperti itu nanti Allah mencintai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana kalau dicintai oleh Allah?
Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu. Apabila seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, maka pendengarannya seperti pendengaran, gitu. Penglihatannya adalah penglihatan. Lalu kemudian kata-katanya adalah kata-kata. Itu orang yang sudah selalu melaksanakan sunnah setelah menunaikan fardu. Jadi apa? Apa yang ia ucapkan itu hak. Seperti Allah firman-Nya itu hak, ya. Lalu pendengarannya itu hak. Apa yang ia dengarkan itu pasti bisa dicerna dengan sesuatu hal yang benar. Tidak dikonsumsi dengan sesuatu yang salah. Apa yang ia pikirkan dan di dalam hatinya itu pikirannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam terhadap orang yang sudah seperti itu. Karena Allah yang langsung akan menindaklanjuti terhadap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba-coba menyakiti perasaannya, maka satu saat orang tersebut bisa saja mendapatkan karmanya yang namanya kualat. Nah, kualat itu bukan doa jelek dari seorang ulama, bukan doa jelek dari seorang orang tua. Tapi orang tua itu sudah melakukan kewajibannya menafkahi anaknya, bahkan sunnahnya pun pemberiannya itu sudah banyak. Doanya sudah semaksimal mungkin dicurahkan untuk anaknya. Lalu anaknya melawan terhadap orang tuanya. Bukan doa orang tua, tapi kualat gara-gara perilaku anaknya terhadap orang tua. Maka Allah yang bertindak. Demikian pula terhadap guru yang memikirkan tentang iman muridnya, yang memikirkan tentang keabsahan sholatnya, yang memikirkan tentang kebenaran tujuan dalam hidupnya, keikhlasannya, yang mencurahkan doa dalam setiap doanya. Lalu kemudian muridnya itu tidak memiliki tata krama. Maka jika ada istilah kualat, bukan kiai atau guru itu mendoakan jelek terhadap murid tersebut, akan tetapi Allah yang menindak langsung terhadap murid yang seperti itu. Karena itulah kita harus menjadi orang yang dicintai Allah, yang menunaikan kewajiban-kewajiban dengan maksimal dan mulai belajar melaksanakan apa yang disunnahkan. Karena itu pun adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Insyaallah sudah cukup waktu ya. Sudah lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbil kana bima 'allamtana wa bi'amdina wa bi'anfa'na wa bi'fadlina wa fa'na ahlana wa qurrabatil nafsina tawassalna ta'ala tawassalna ta'amini antara subhana wa sinna wa barakatuh amana rabbana jami'a auladina wa waladatina wa talamidatina wa talamidatina waj'alna minal ulama'il 'amilin wa min taqwa sholihin amin wa hasin akhlaqana wa wasarzaqana wa qawil amarna fi qadatil mansuri Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.